Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang terus berubah tanpa terkendali. Dengan demikian, globalisasi menurut Giddens adalah suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Sejalan dengan itu Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Lebih lanjutnya, Drucker mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global atau pasar perusahaan global. Ngomong-ngomong tentang ekonomi global, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi global ini? Ekonomi global merupakan revolusi yang memungkinkan pengusaha manapun menanamkan uang dimanapun. Dengan uang itu dan dengan menggunakan teknologi, komunikasi, manajemen, dan tenaga kerja, mereka memproduksi barang dan jasa yang bisa dijual di segala tempat. Sejarah geografi. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena yang terjadi di bumi. Ahli geografi, Eratosthenes. Beliau adalah seorang ilmuwan Yunani yang pertama kali memperkenalkan istilah geografi pada tahun 200 sebelum Masehi. Menurut beliau, geografi berarti ilmu pengetahuan yang melukiskan dan menggambarkan keadaan bumi. Di kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang globalisasi. Sebelumnya, apa sih pengertian globalisasi itu? Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Faktor globalisasi. 1. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi, utamanya internet dan telekomunikasi, menjadi pendorong utama globalisasi. Adanya teknologi ini memudahkan pertukaran informasi, ide, dan data secara instan, menghubungkan orang dari berbagai negara, dan memfasilitasi adanya kerjasama dan inovasi tingkat global. 2. Hubungan antar negara. Kerjasama antar negara dalam berbagai bentuk termasuk bilateral, multilateral, dan internasional juga mendorong proses globalisasi. Misalnya, Indonesia memilih hubungan bilateral Cina di bidang ekonomi digital. 3. Kemudahan transportasi. Kemudahan transportasi, khususnya udara dan laut, membuat barang dan orang dapat dengan cepat bergerak ke seluruh dunia. Hal ini mempercepat distribusi barang, perdagangan internasional, pariwisata, dan pertukaran budaya. 4. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional melibatkan proses pertukaran barang dan jasa antar negara dan membuat hubungan ekonomi yang erat. Karena produk dari suatu negara bisa diakses dengan mudah oleh negara lain. Hal ini menciptakan rantai pasokan global dan meningkatkan ketergantungan ekonomi antar negara. 5. Peran organisasi internasional. Adanya organisasi internasional seperti PBB, WHO, ASEAN, IMF, dan organisasi lainnya membuat setiap negara dapat duduk untuk membahas masalah bersama dan bekerja sama dalam mengatasi isu global. Misalnya, saat pandemi COVID-19, berbagai negara bekerja sama dengan WHO dalam menangani wabah ini, termasuk memfasilitasi distribusi vaksin. Contoh globalisasi, kehadiran internet, telepon, televisi, hingga pesawat terbang. Dengan kemajuan teknologi tersebut, antar masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di suatu negara tanpa harus datang ke sana lebih dahulu. Ketika ingin datang ke suatu negara pun, perjalanan jadi jauh lebih cepat.